Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Indrawati dengan NIM 66612300028. Saya sendiri dari kelas 4F. Nah, di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang sudah saya buat. Nah, mind mapping saya itu diambil dari artikelnya Bu Ayuning yang dengan judul E-Government and E-Governance Can It Improve Indonesian Public Service Delivery. Nah, seperti yang kita tahu nih sekarang ini kan e-government itu kan jadi sesuatu yang paling penting itu secara strategis buat pelayanan publik yang berada di Indonesia. Kenapa penting ya? Karena masyarakat Indonesia tuh mayoritas sudah megang yang namanya ponsel pintar atau yang namanya HP. Artinya kan peluang buat digitalisasi layanan publik tuh ya gede banget dong. Tapi ternyata realitanya itu implementasi e-government dan e-governance kita ini masih jauh dari kata ideal. Kita bahkan belum sampai ke tahap keempat yaitu tahap metadata. Kebanyakan sistem e-government kita tuh mentok-mentok ya di tahap pertama doang, cuma sebatas ngasih informasi yang lewat website. Itu pun belum ada fitur interaktif gitu, apalagi yang bisa langsung transaksi. Dan kalau ngomongin tentang e-governance nih, ini bukan soal teknologi, tapi soal bagaimana keputusan diambil dan dijalankan secara strategi. Sayangnya koordinasi antar lembaga pemerintah juga masih sangat kurang banget gitu. Jadi pelaksanaannya ya masih belum maksimal. Nah, di sini ada permasalahan utamanya. Nah, permasalahan utamanya itu ya pelayanan publik di Indonesia itu masih ketahan sama berbagai kendala, mulai dari birokrasi yang lambat, budaya korupsi yang masih kuat banget, sampai infrastruktur teknologi yang belum merata. Bahkan banyak situs pemerintah yang tampilnya itu ketinggalan banget, ketinggalan zaman banget itu dan nggak pernah update ujung-ujungnya pasti masyarakat males dong buat akses websitenya. Nah, di sini ada solusi juga yang ditawarkan. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan itu adalah dengan memanfaatkan e-government dan e-governance secara maksimal. Contohnya itu ya ada sistem SIMTAP atau sistem informasi manajemen satu atap. Nah, dengan sistem ini masyarakat bisa akses berbagai layanan administrasi tanpa harus antri atau datang langsung ke kantor. Terus juga ada juga sistem e-procurement yang dipakai buat pengadaan barang dan jasa. Itu bisa bantu banget buat mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena semuanya itu akan dilakukan secara digital dan transparan. Nah, sebenarnya juga ada tantangan yang dihadapi. Tadi dong, semuanya itu pasti nggak bakalan berjalan secara mulus. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama ya, masih banyak ASN atau aparatur sipil negara yang belum familiar dengan teknologi atau yang bisa disebut gaptek. Gitu. Kedua, infrastruktur internet di banyak daerah, terutama di daerah-daerah terpencil untuk masyarakat terbatas. Terus ketiga, komitmen dari pemimpin daerah juga buat digitalisasi itu masih setengah-setengah gitu, bukan alias kurang maksimal. Belum lagi soal pengelolaan website pemerintah yang masih lemah, banyak yang nggak pernah diperbarui atau tampilannya itu yang nggak user friendly sama sekali gitu. Jadi ya, balik lagi masyarakat males dong buat mengaksesnya gitu. Nah, di sini ada rekomendasi atau upaya yang diberikan. Nah, solusinya itu ya harus ada peningkatan kapasitas SDM. ASN ini perlu banget tuh dilatih biar bisa melek teknologi. Terus pembangunan infrastruktur juga harus merata, jangan cuma numpuk di kota-kota besar seperti Jakarta gitu. Terus selain itu juga peran pemimpin daerah juga penting banget itu harus ada komitmen yang kuat untuk mendorong transformasi digital. Pemerintah juga perlu bikin standarisasi untuk website pemerintah biar masyarakat juga nggak males gitu buat aksesnya. Dan juga supaya terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan jangan lupa penegakan hukum digital itu juga sangat penting, regulasi kayak UU ITE dan hukum terkait konsisten buat jamin keamanan dan keberlanjutan sistem digital ini. Dan di sini juga ada studi kasus dan best practice yang ada di artikel Bu Ayuni ini. Nah, di sini tuh ada beberapa daerah yang udah berhasil melakukan e-government dengan maksimal. Contohnya itu kayak di Kutai Timur. Nah, di sana itu izin usaha itu bisa selesai cuma dalam waktu 36 menit. Nah, terus juga lalu ada di Takalar yang bisa menyelesaikan pembuatan KTP cuma dalam 10 menit aja. Nah, cepet banget kan? Kuncinya apa ya? Kuncinya mereka kerjasama dengan pihak swasta dan pakai sistem SIMTAP secara maksimal. Jadi ya mereka bisa memaksimalkan e-government gitu. Nah, jadi kesimpulan yang saya berikan,
E-government itu bukan cuma soal teknologi, tapi soal mindset, strategi, dan kolaborasi. Sekarang ini sekitar 9% penduduk Indonesia yang bisa benar-benar merasakan manfaatnya. Tapi kalau strategi pengembangannya tepat dan semua pihak punya komitmen yang kuat, Indonesia nih bisa banget tahu bahwa pelayanan publiknya itu ke level yang lebih baik dan lebih cepat, lebih transparan dan pastinya anti ribet. Nah, mungkin cukup penjelasan mind mapping yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.